Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Teman-teman, siswa-siswi serta semua yang berbahagia, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali masuk pada kegiatan pembelajaran daring dengan materi tajwid dan fokusnya pada ahkamul mad. Kali ini kita akan belajar tentang mad lazim. Kita ketahui bersama bahwa mad lazim ini dalam bacaan ahkamul mad terbagi menjadi beberapa bagian. Tetapi intinya ada dua. Kita lihat mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Mad lazim kilmi terbagi menjadi mustaqal dan mukhaffaf, sedangkan harfi mustaqal dan mukhaffaf. Ini skema pembagian mad lazim. Jadi sering kita bingung dengan pembagian mad lazim, maka di sini coba kita amati benar-benar bahwa mad lazim adalah mad yang terbagi menjadi beberapa bagian, intinya dua, terdapat dalam sebuah kalimat dan satu lagi terdapat dalam sebuah huruf. Nah ini, kalau kalimat disebutnya kilmi, kalau huruf disebutnya harfi. Tinggal dibagi lagi. Kilmi ada yang mustaqal, mukhaffaf, harfi juga sama mustaqal dan mukhaffaf. Kita masuk pada mad lazim mustaqal kilmi. Kita lanjut pada makna atau definisi dari mad lazim mustaqal kilmi. Lazim artinya hal yang biasa, lazim. Kemudian kalau mustaqal berat sebenarnya artinya, tapi mengandung tasydid kalau dimaknai dalam hukum mad di sini. Kemudian kalau kilmi artinya terdapat dalam sebuah kalimat. Artinya contoh mad lazim itu ada dalam sebuah kalimat kalau kilmi. Jadi kalau mad lazim artinya huruf mad yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasydid dalam satu kalimat dan dibacanya panjang 3 alif atau 6 ketukan. Kita lihat kaidahnya di sini. Huruf mad alif, wawu atau ya menghadapi huruf hijaiyah bertasydid dalam satu kalimat. Kita lihat contohnya. Ini tentunya sudah hafal semuanya, tapi terkadang lupa dalam pelafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah ini, di sini ada huruf mad. Ada huruf mad bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dalam satu kata, tetapi ada tasydidnya. Biasanya ada tanda panjangnya juga. Cara membacanya hampir sama dengan mad wajib muttasil 6 ketukan. Bahkan kalimat waladdallin ini ada mad lazim, juga di akhirnya ada mad apa? Arid lis-sukun. Jadi waladdallin. Jadi tidak
terlalu cepat. Waladhdallin. Nah, itu tidak ada hukum madnya. Jadi memang harus sesuai kaidah ahkamul madnya. Kita lihat contoh yang lain. Ini dalam beberapa surat. Bapak sengaja pilih yang kira-kira sudah pada hafal. Wa wajadaka dhallan fahada. Nih, surat apa namanya? Ad-Duha. Ini di sini ada huruf mad dan huruf lamnya di sini huruf hijaiyah bertasydid. Ini biasanya ada tanda panjang di sini. Kemudian فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Nah, kata tommat ini termasuk dalam mad lazim mutsaqqal kilmi. Walaupun tanpa adanya tanda di sini, kalau kita sudah sering membiasakan dalam membaca Al-Qur'an, maka kita akan panjang otomatis. Jadi memang Al-Quran itu yang paling utama itu harus sering dibaca. Jangan sampai hukum tajwidnya dapat 100 tetapi membaca Al-Qurannya nilainya kecil. Nah, itu jangan sampai, harus seimbang. Hukum bacaan tajwidnya bagus, membaca Al-Qurannya juga hebat. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidiyahnya. Contoh lagi dalam juz 29 nih, kalian sudah banyak yang hafal dan harus berhati-hati cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Nah, itu. Jadi sangat berhati-hati dan panjang pendeknya harus diperhatikan. Jangan sekedar hafal yang tanpa kaidah tajwidiyahnya. Al-Haqqah, mal-Haqqah, madraka mal-Haqqah. Nah, itu bacaan apa namanya? Ini panjang bacaan-bacaannya. Ini bahkan di sini ada wa ma adra. Nah, itu ya, tentang mad lazim mutsaqqal kilmi. Kita lanjut pada mad lazim mukhaffaf kilmi. Kalau tadi berat, sekarang yang ringannya. Kita lihat definisinya hampir sama. Yang membedakannya adalah mukhaffaf. Mukhaffaf itu artinya ringan tanpa tasdid. Jadi cirinya kalau mutsaqqal bertasdid, kalau mukhaffaf tanpa tasdid, atau mutsaqqal itu berat, mukhaffaf itu ringan. Coba kita perhatikan kaidahnya masih sama dengan mad lazim mutsaqqal, hanya ini lihat nih, ini tanpa tasdid. Tanpa tasdid. Panjang bacaannya 4 sampai 6 ketukan juga. Lihat contohnya. Contoh pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini surat Yunus juz 11. Ini al-ana. Ini di sini ada huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah tetapi sukun. Al-ana. Ini disebutnya mad lazim mukhaffaf kilmi. Kita lihat contoh yang kedua. Masih dalam surat Yunus. Al-ana
قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Al-ana sama seperti tadi. Jadi hampir mayoritas dan lebih banyak mad lazim kilmi mukhaffaf itu adalah pada sebuah kalimat al-ana. Al-an ini dalam bahasa Indonesianya artinya apa? Sekarang. Al-an, sekarang ya. Jadi ketika dalam kaidah tajwid membacanya al-ana, nah bukan al-ana wa qad. Jadi panjang. Baik, kita masuk pada mad lazim mutsaqqal harfi. Nah, kalau tadi dua sudah diuraikan secara singkat tentang kilmi, mutsaqqal dan mukhaffaf, kita sekarang masuk kepada harfi yang mengandung pada sebuah huruf. Contohnya, kita lihat definisinya. Lazim seperti biasa, mutsaqqal sama harfi artinya dalam sebuah huruf. Jadi huruf madnya itu ada di satu huruf atau terdapat dalam beberapa huruf di dalam Al-Quran. Nanti huruf-hurufnya itu hanya tertentu saja, maka disebutnya mad lazim mutsaqqal harfi. Mutsaqqal ini ada yang memaknainya juga musyabba'. Musyabba' itu ya sama artinya berat. Kita lihat kaidahnya. Nah ini mad lazim mutsaqqal harfi. Mad lazim mutsaqqal harfi ini hanya terdapat pada 8 huruf yang tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Nih, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Atau kalau dalam sebuah kalimat digabungkan naqassa asalukum. Naqassa asalukum. Cara membacanya panjang seperti mad wajib, muttasil, 3 alif atau 6 ketukan. Kita lihat contohnya. Nah ini contohnya mad lazim mutsaqqal harfi. Jadi ingat, mutsaqqal harfi itu hanya ada 8 hurufnya yang tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan hampir semuanya terdapat di awal surat. Kita lihat contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Nah itu cara membaca mad lazim mutsaqqal harfi. Ini sudah ada huruf kaf, ya dan shad. Kaf, ain, dan shad. Jadi jangan sampai membacanya kahaya aso. Nah itu. Tetapi bacalah sesuai dengan huruf itu sendiri ketika ditulis. Ini. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah ini. Kalau dalam ilmu Al-Quran termasuk ayat-ayat yang begini itu adalah lil i'jaz. I'jaz kalau dalam ilmu Al-Qur'annya, kalau dalam tajwid mutsaqqal harfi. Kita lihat contoh yang kedua. Alif lam ra. Nah, jadi jangan sampai alif lam ra. Nah, itu tidak ada aspek madnya. Huruf lamnya ini panjang karena lam termasuk dalam mad lazim mutsaqqal harfi. Selanjutnya ada huruf sin dan mim. To, sin, mim. Nah ini
biasanya ada dimulai dari juz 19, juz 20. Nah, ini Tosim Mim. Nah, ada lagi Tosin di juz 19. Kemudian ada lagi nih yang kalian sudah hafal tentunya dalam juz 29, surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini huruf nun itu artinya banyak ulama yang menyerahkan artinya kepada Allah. Karena ini adalah sebagai lil i'jaz, mukjizat Al-Qur'an. Salah satu adalah berbentuk huruf untuk mengagetkan orang-orang Quraisy pada zaman Al-Qur'an diturunkan. Nah, ini hampir tidak ada yang tahu apa artinya nun itu sendiri, termasuk tha, sin, mim dan yang lainnya. Jadi nun ini mulai sekarang membacanya harus panjang. Tidak boleh nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu di mana? Tidak ada aspek lazim mustaqal harfinya. Ini nun. Kemudian qaf nih, ada juz 27. Ini ada beberapa siswa yang sudah nyampai surat qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, itu ya. Jadi qaf ini panjang juga, satu huruf, sama seperti huruf nun dalam surat Al-Qalam. Jadi Bapak ulangi bahwa mustaqal harfi adalah mad yang terdapat di awal surat dalam ayat Al-Quran yang jumlahnya ada 8, yang terdiri dari kalimat naqoso asalukum. Nah, bisa dilihat dalam Al-Qurannya dan diamati baik-baik cara membacanya. Jangan sampai membacanya sesuai dengan yang ada di sini, harus dengan kaidah tajwidnya. Kita masuk mad lazim mukhaffaf harfi. Kita lihat definisinya hampir sama dengan mad lazim mustaqal harfi, bedanya mukhaffaf, ringan. Jadi tidak panjang maksudnya. Ringan itu artinya tidak panjang seperti mustaqal. Dibacanya cukup satu alif atau 2 harokat. Kita lihat contohnya. Sebelum contoh, kita perhatikan dulu hurufnya. Ada 5 yang terdapat dalam mad lazim mukhaffaf harfi. Ha, ya, to, ha, dan ro. Tahu dalam kalimatnya hayyun tohuro. Nah, jadi ingat-ingat, mad lazim mukhaffaf harfi hanya ada 5. Ha, ya, to, ha, dan ro. Kalau tadi mustaqal 8, yang terdiri dari naqoso asalukum. Kita lihat contohnya. Nah, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Nah, ini huruf ta di sini adalah mad lazim mukhaffaf harfi. To. Nah, hanya to, 2 ketukan. Tosim. Yang panjangnya sin ya. Jadi di sini ada 2 huruf mad. To-nya lazim mukhaffaf, huruf sinnya mustaqal harfi. Nah, kemudian di sini ada juga to dan ha, toha. Nah, jadi simple bacanya atau ringan, tidak toha, tidak boleh.
termasuk huruf ya pada surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah ini. Jadi jangan sampai Yasin. Nah, ayo Yasinan misalkan Yasin. Nah, itu di mana? Tidak ada aspek huruf madnya. Yasin. Nah, ini hampir sama dengan huruf to yang contoh pertama tadi. Selanjutnya pada huruf ha. Hamim. Haknya ini pendek. Nah, ini sudah masuk pada juz 24, 25. Nah, ini sudah masuk. Sebagian ada di juz 26, lebih banyaknya di 24 dan 25. Kemudian ro. Ini banyak sekali ditemui dalam Al-Qur'an, dalam surat Yunus, surat Hud, Yusuf, dan selanjutnya ini ada di juz 11, 12, 13, 14. Jadi hampir ada di 4 juz. 11, 12, 13, 14 banyak ditemukan kata-kata Al-Qur'an berupa mad lazim harfi mukhaffaf. Alif lam ra. Nah, ro-nya ini yang disebut lazim mukhaffaf harfi. Jadi di sini banyak sekali gabungan antara mukhaffaf dan musaqqal harfi. Jadi ingat-ingat, musaqqal itu yang panjang, kalau mukhaffaf itu yang ringan dalam contoh mad lazim harfi. Jadi jangan sampai membacanya yasa atau ala ro, itu nggak boleh. Ada beberapa yang membacanya seperti itu. Maka Al-Quran itu harus ada gurunya. Jika tidak ada gurunya, maka khawatir sekali dalam membacanya itu banyak kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Jibril langsung mendengar Nabi Muhammadnya. Jadi langsung, tahu dalam bahasa Al-Qurannya, talaki, bertemu langsung dengan gurunya. Nah, di musim pandemi corona seperti ini, bisa mendengarkan langsung dari channel-channel YouTube atau pembelajaran kali ini, atau bisa mendengar dari bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang sudah sangat banyak sekali ditemui dalam MP3 atau video-video yang lainnya. Demikian penjelasan singkat materi tentang tajwid, khususnya ahkamul mad pada mad lazim yang terdiri dari 4, berbentuk kalimat dan berbentuk huruf. Kalau yang kalimat itu ada contohnya al-haqqah, nah itu musaqqal kilmi. Ada lagi yang al-ana wa qad asaita, nah itu mukhaffaf kilmi. Yang ketiganya musaqqal harfi yang terdiri dari huruf seperti kaf. Nah, kalau yang mukhaffaf harfinya ha ya ain sad. Nah, jadi kalau yang masih bingung, silahkan bisa dibuka kembali materinya dalam pembelajaran daring ini. Jika ada yang masih sulit, boleh bertanya kepada Bapak atau kepada yang lainnya, silakan berkomentar. Jangan lupa tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, dan tentunya Bapak harapkan perbanyak membaca Al-Quran, karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka siapa lagi yang akan membaca, yang akan mengevaluasi, yang akan murojaah kalau bukan umat Islam.
Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.